baru saja terjadi di tempat kerja saya. Jadi tempat kerja saya itu sebelumnya itu masih satu tempat. Kalau di Surabaya itu namanya di Jalan Manyar. Jadi itu kayak tempat bengkel. Jadi kayak rumah biasa. Dan saya di situ bekerja sebagai marketing. Jadi itu adalah tempat advertising. Untuk namanya saya samarkan. Jadi itu tempat advertising. Jadi dia membuat spanduk, umbul-umbul, banner, pokoknya yang bisa untuk mengadvertise produk dari perusahaan atau individu. Waktu itu kebetulan posisi kantor untuk marketing itu sudah dipindah. Jadi sudah dipindah bukan lagi di daerah Manyar itu, tapi ada di gedung mewah, tepat di depan sebuah plaza di pusat kota. Jadi ini sebuah gedung apartemen yang juga kantor juga, perkantoran juga, yang di lantai bawah. Sedangkan untuk lantai atasnya digunakan untuk apartemen. Nah, di sini untuk tim marketing itu ada di lantai 2 dan 3. Jadi dipindah ke situ karena lebih efisien dan lebih anggapannya di sini ada beberapa tim. Jadi untuk marketing itu ada beberapa tim dan itu cukup banyak, jumlah orangnya itu bisa sekitar 40-50 marketing. Ya memang cukup besar karena mungkin untuk mencapai target yang cukup besar dari perusahaan gitu, karena perusahaan sudah berbentuk PT, maka target yang diberikan juga cukup besar. Nah, kebetulan karena saya bekerja di situ, jadi saya pindah dari Manyar ke apartemen ini. Apartemennya cukup besar, jadi ada di depan sebuah mall. Untuk jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ada banyak cerita di apartemen ini yang sebenarnya cukup membuat bulu kuduk merinding sebenarnya. Seperti penampakan OB di lantai 2 yang katanya itu nggak punya muka. OB jadi kayak cleaning service, tapi dia kayak bawa alat pel seperti sapu pel dan ember buat pel itu. Waktu dipanggil sama atasannya ternyata dia nggak punya muka. Itu sudah banyak diceritakan sama marketing di sana, sama karyawan-karyawan di sana juga selain di perusahaan kami. Nah, selain itu juga kalau yang dia sampai lembur sampai malam itu biasanya ada cerita, misal dari kantornya sendiri kan. Kantor kami itu punya banyak sekali ruangan, ada sekitar 20 ruangan, dan tiap ruangan itu diisi 5-6 orang dalam satu tim. Jadi satu tim itu bisa memiliki 2 atau 3 ruangan, termasuk ruangan untuk supervisor, manager gitu. Nah, pada saat minggu lalu itu tepat saat bulan Ramadan, itu biasanya kita mengadakan bukber, jadi buka bersama untuk yang berpuasa. Jadi biasanya kita bukber bersama di kantor gitu. Jadi mereka pesan makanan dari luar, setelah ini kita buka bersama. Nah, di saat itu kebetulan tim saya itu ada sekitar 6 orang.
Jadi 6 orang yang buka bersama gitu. Jadi kita sedang menunggu sampai waktu berbuka. Terus setelah itu tepat saat itu kebetulan saya ada keperluan, jadi saya ingin ketemu sama orang di luar gitu. Jadi saya pulang dulu gitu. Jadi saya izin pulang dulu. Jadi saya tidak ikut bukber. Nah, waktu saya keluar dari kantor dan menyusuri lorong melewati ruangan-ruangan itu, saya lihat satu ruangan. Waktu itu ruangannya itu room 6. Jadi di room 6 ini saya melewati kalau room saya sendiri, room tim saya itu adalah room 8. Waktu saya melewati room 6 menuju ke arah lobby, itu pintunya terbuka. Nah, itu buat saya sedikit aneh karena biasanya tiap tim itu kalau misalnya pulang itu pintu itu selalu ditutup. Atau kemungkinan besar ada cleaning service di dalam sedang membersihkan. Nah, itu kemungkinan besar. Jadi pikiran saya waktu itu, oh ini ada cleaning service. Nah, waktu saya lewati room 6 ini, saya melihat ada satu cleaning service perempuan, tapi dia anehnya cuma diem, cuma berdiri dan melihat ke jendela. Karena saya nggak ada pikiran apa-apa dan saya ingin cepat keluar dari situ dan ingin ketemu klien saya nggak terlalu banyak mikir, saya jalan aja. Saya ngelewati dari room 6, room 5, room 4 sampai ke lobby. Waktu di lobby saya disapa oleh Pak Eko yang menjaga lobby dan juga announcernya di situ. Saya bilang ke Pak Eko, Pak, sudah dibersihin sama OB-nya ya gitu. Sudah pada pulang semua. Terus Pak Eko mukanya kayak bingung. Maksudnya gimana Pak? Gitu. Dia nanya gitu ke saya. Saya bilang, iya Pak, itu kok sudah ada OB yang bersihin, berarti timnya sudah pada pulang. Dia tambah kayak kelihatan bingung banget. Maksudnya pulang gimana loh Pak? Ini kan sekarang kan mau bukber gitu. Jadi ya masih belum ada tim yang pulang gitu. Soalnya nunggu bukber gitu. Saya bingung. Terus saya bilang, loh di situ ada ada OB yang lagi bersihin itu dan nggak ada siapa-siapa kecuali OB-nya itu. Terus Pak Eko berdiri, habis itu dia jalan ke room 6. Saya ikuti dari belakang. Saya kan penasaran juga. Waktu sampai di room 6, yang aneh, pintunya terbuka. Pintunya tertutup. Tadinya kan terbuka. Terus saya lihat ada OB berdiri di situ, diem aja berdiri, nggak ngapa-ngapain, cuma pegang sapu pel. Waktu dilihat lagi sama Pak Eko, pintunya tertutup. Pak Eko bilang ke saya, loh Pak, ini loh masih ada orang-orangnya di dalam. Saya juga sempat dengar kayak ada orang ketawa di dalam, ada banyak orang. Waktu dibuka sama Pak Eko, ternyata memang ada tim yang biasa ada di room itu gitu. Saya agak bingung, kok bisa room 6 ini ada orangnya, padahal tadi nggak ada. Di situ ada sekitar 6 orang gitu di room 6 ini. Makanya saya cuma geleng-geleng kepala, saya cuma bilang, waduh saya kecapean Pak, ya udah saya mau pulang dulu, mau izin pulang Pak. Terus setelah ngomong gitu, saya jalan ke arah lobby dan menuju ke lift. Waktu saya sudah sampai di lobby, saya cek log dulu, saya fingerprint dulu. Waktu fingerprint, nah di fingerprint itu kan ada semacam kamera untuk face
recognition, jadi pengenalan wajah gitu. Jadi fingerprint sekaligus pengenalan wajah. Waktu saya fingerprint, tahu-tahu kayak di belakang saya kayak sekelebat ada orang jalan dan modelnya itu kayak OB yang saya lihat tadi, perempuan, rambutnya agak panjang, pakai baju cleaning service warna biru. Jelas itu saya lihat, saya langsung berbalik badan noleh, nggak ada siapa-siapa. Langsung saya merinding waktu itu. Soalnya saya mikir, apa beneran cerita yang katanya ada cleaning service yang nggak ada mukanya atau gimana gitu. Saya langsung fingerprint, tapi bolak-balik di fingerprint pun, di check log pun masih tetap gagal untuk memverified. Kalau gagal di verified, nggak bisa dikenali, berarti kita nggak masuk ke absen gitu. Terus habis gitu saya nanya ke Pak Eko, loh Pak, ini kok nggak bisa dikenali, ini bolak-balik gagal gitu. Sama Pak Eko dilihat lagi, ya disuruh nyoba lagi. Waktu disuruh nyoba, saya agak lama nekan tombol ininya, untuk fingerprintnya saya agak lama. Waktu itu persis waktu agak lama, mungkin sekitar 1 menitan ya, 1 menit kurang atau 50 detik lah. Waktu itu tahu-tahu Pak Eko teriak gitu loh. Dia langsung balik badan, saya kaget, langsung lihat ke belakang, ada apa Pak? Terus dia kayak diem, terus habis itu dia bilang, kok kayaknya ada orang ya di belakang saya, kayak ada orang yang lewat gitu, dia bilang. Terus saya bilang, oh mungkin perasaan Bapak aja gitu. Padahal saya sendiri sudah merinding, ini ada apa gitu, apa beneran ada setannya atau hantunya atau apalah. Setelah beberapa lama dicoba, tahu-tahu bisa gitu. Jadi biasanya kalau fingerprint gagal, dia warna lampunya merah. Waktu saya coba agak lama, dia warna lampunya hijau, artinya sukses untuk memverified. Waktu setelah fingerprint itu saya langsung jalan dari lobby menuju ke lift. Jadi antara serem sama merinding sama jeda-jedut, jadi kayak deg-degan, takut ditampakin sesuatu. Karena dulu kan pernah juga di Wisma BI itu, nggak jauh dari tempat itu juga pernah ditampakin. Masa di tempat ini juga, di tempat kerja baru juga ditampakin juga kan gitu kan. Saya akhirnya berusaha ngilangin semua pikiran buruk. Saya jalan ke lift. Di lift itu menunjukkan lantai 7, terus habis itu lantai 8 kayak turun gitu. Itu ada 4 lift, dan anehnya semuanya itu nggak turun ke lantai 2 dari tempat saya bekerja. Padahal biasanya begitu ditekan, kalau misalnya pagi hari atau siang, itu biasanya langsung turun. Waktu itu enggak langsung turun. Jadi kayak terus dari 6, 5, 4, habis itu naik 5 lagi. Padahal itu sudah saya tekan-tekan ke bawah untuk tombol liftnya itu. Habis gitu, karena saya nggak mau pikiran ini, saya tunggu gitu loh. Nah, waktu saya nunggu itu, saya tahu dari tempat lift itu saya bisa lihat ke arah lobby. Saya bisa lihat ke tempat duduknya Pak Eko, yang announcernya itu. Jadi waktu saya lihat ke situ, saya langsung gemeter. Kenapa? Karena di belakang tempat duduk Pak Eko itu ada satu OB yang berdiri tepat di belakangnya, tapi diem aja dan menatap ke Pak Eko yang sedang melihat ke komputer gitu. Saya mau teriak waktu itu, saya mau teriak, Pak, di belakangnya gitu. Cuma Pak Eko
cuma diam dan nunduk ngelihat ke ini. Cuma saya yakin dan nggak mungkin salah kalau Pak Eko itu tahu kalau ada sesuatu di belakangnya. Karena apa? Ekspresinya itu bukan ekspresi orang yang nggak ngerti, tapi ekspresi orang yang ketakutan waktu itu. Lalu persis pada saat azan maghrib berkumandang, tepat waktu itu semua lift, 4 liftnya itu terbuka semua. Dan waktu saya noleh ke liftnya itu nggak ada orang memang. Lalu saya noleh lagi ke arah lobby ke tempat Pak Eko itu, apapun yang di belakangnya Pak Eko itu, yang penampakan OB atau apa itu juga menghilang. Saya cepat-cepat masuk dalam lift, lalu saya turun ke lantai ground, lantai dasar. Setelah keluar dari gedung, saya nyebut bolak-balik, nyebut nama Allah bolak-balik, karena saya merasa kalau ditampakin gini itu berarti peringatan buat saya kalau saya itu masih disayang sama Allah gitu. Jadi saya masih dikasih kesempatan untuk melihat kuasa Allah gitu. Ya, jadi ini cerita selanjutnya, semoga bisa memberikan manfaat buat yang mendengarkan. Dan ini cerita nyata dari saya sendiri dan barusan terjadi minggu lalu di bulan suci Ramadan. Terima kasih.